Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita berbincang-bincang terhadap kondisi Indonesia sekarang, teman-teman, terkhususnya Jawa Barat. Nah, ini hari ini saya menghadirkan salah satu pembicara, ya kan, yaitu Bung Apri. Beliau ini aktif sekali di organisasi-organisasi eksternal maupun internal. Bung Apri ini asal dari mana, Bang? Saya dari Indonesia Timur, tepatnya di NTT. Dia dari Indonesia Timur, tepatnya di NTT. Tapi dengan berjalannya waktu saya ini sering berdiskusi sama beliau. Ternyata Bung Apri ini walaupun dia dari NTT di Indonesia bagian timur, tetapi beliau itu kagum sekali dengan Gubernur Jawa Barat, Bang Deddy Mulyadi. Beliau kagum sekali. Makanya saya ini penasaran kekaguman beliau terhadap Kang Deddy Mulyadi ini apa gitu kan. Nah, kita bahas di video ini. Oke, teman-teman, langsung saja kita tanya kepada orangnya. Oke, Bung Apri, kenapa ente bisa mengagumi cara kepemimpinannya Deddy Mulyadi gitu? Ya mungkin dari aku, kita mulai dari yang basicnya itu general ya, secara umum. Bagaimana kita menyoroti terkait dengan karakter kepemimpinan di Indonesia hari ini, yang mana itu tidak mencerminkan atau merepresentasikan pemimpin yang sebenarnya. Tapi ada sosok yang benar-benar bukan hanya aku pribadi, tetapi banyak juga teman-teman yang lainnya betul-betul mengagumi terkait Pak Deddy Mulyadi. Jadi beliau itu yang pertama sangat mempunyai jiwa ataupun karakteristik untuk menjadi seorang pemimpin. Itu kita bisa lihat dari cara memimpinnya dia dan karakter dia yang selalu membumikan terkait kebudayaan. Wow, berarti ini kita ente ngelihat caranya Kang Deddy ini dari dia merawat budaya dan lain sebagainya. Iya. Mantap. Sehingga untuk berbaur dengan masyarakat pun sangat melebur sekali. Dia sangat melebur dengan masyarakat. Kemudian dari setiap kebijakannya itu justru lebih terhadap kepentingan seluruh masyarakat khususnya Jawa Barat ya. Nah, dari situ aku bisa menyimpulkan secara pribadi bahwa kalau misalkan semua pemimpin daerah maupun provinsi dan juga bahkan presiden seperti Kang Deddy Mulyadi ini, aku yakin bahwa Indonesia bisa merepresentasikan Indonesia yang sebetulnya. Yang mana Indonesia ini adalah negara kebudayaan ya, salah satunya, dan pemimpinnya juga diharapkan bisa merepresentasikan kebudayaan itu melalui kebijakan dan juga lewat manifestasi apa yang menjadi kultur gitu. Kultur Masyarakat Jawa Barat. betul sekali. Oke. Oke, Bung Apri. Ini kan viral di media sosial nih terkait dengan Kang Deddy ini terjun langsung ke kali membersihkan sampah. Betul. Ada komentar-komentar dari netizen bahwa dia itu melakukan pencitraan dan lain sebagainya. Tanggapan Bung Apri gimana? Itu sebetulnya ya, kalau orang yang hanya mengagumi sepintas ataupun orang yang mengomentari itu hanya kenal Kang Deddy dari sekarang aja, tapi tidak melihat yang sebelumnya itu. Mungkin kita bisa menjangkau lebih jauh ya terkait dengan sosok Kang Deddy Mulyadi ini, bahwa dari dulu memang dia sudah seperti itu. Kalau misalkan itu hanya kita kategorikan sebagai suatu pencitraan, dia bukan hanya akhir-akhir ini dong. Dari dia jadi bupati, iya, sejak dia menjadi seorang bupati bahkan dia sudah melakukan hal yang sama gitu. Oke. Jadi banyak tuh tanggapan dari masyarakat terkait dengan kepemimpinan Jawa Barat sebelumnya itu Ridwan Kamil. Nah, dalam perspektifnya atau pandangannya Bung Apri ini, kepemimpinannya Ridwan Kamil sama Kang Deddy ini yang masyarakat mendapatkan pengalaman, mendapatkan pengetahuan, mendapatkan kepemimpinan yang bagus itu menurut Bung Apri itu Ridwan Kamil atau Kang Deddy gitu. Oke, kalau misalkan kita mencoba untuk membuat perbedaan antara dua sosok ini ya, dari segi ataupun cara mereka untuk
pemimpin yang lebih ideal dan bisa menemukan dan bermanfaat ya, bermanfaat secara spesifik terhadap masyarakat itu lebih kepada Kang Deddy Mulyadi dibandingkan dengan Pak Ridwan Kamil yang sebelumnya ada begitu banyak proyek-proyek yang mangkrak gitu ya, misalnya seperti itu. Tapi kan kalau Ridwan Kamil ini kan dia membuat salah satu cenderamata di Jawa Barat itu, salah satu Masjid Al Jabar kalau nggak salah ya. Iya. Itu penanganannya itu gimana? Tapi terindikasi juga masjid itu. Oke. Gitu. Penanganannya kayak gimana tuh? Mungkin itu adalah salah satu program yang sebelumnya sudah dilaksanakan oleh masa kepemimpinannya Pak Ridwan Kamil. Tapi dengan adanya indikasi itu kan kita bisa menilai bahwa integritas dari seorang pemimpin itu yang seperti apa. Yes, mantap. Apakah lebih urgensi bicara soal pembangunan dan lain sebagainya, tetapi di satu sisi masyarakat masih menemukan begitu banyak persoalan-persoalan sosial. Misalnya terobosan Kang Deddy terkait dengan pendidikan, adanya pungli, lalu kemudian adanya terjadi banjir, sehingga di hulu dia menanam pohon dan juga meruntuhkan bangunan-bangunan yang Berpotensi banjir. berpotensi dapat menimbulkan banjir itu. Betul sekali. Berarti kekaguman Bung Apri terhadap Kang Deddy ini bukan hanya dia dilantik menjadi gubernur, Betul sekali. tapi sudah dari dulu. Sudah dari dulu. Ya. Berarti Kang Bung Apri ini mengikuti jejaknya Kang Deddy Ya. dari media sosialnya. Iya, begitu. betul. Sehingga ente yang jauh-jauh dari timur, ya kan, di NTT bisa mengagumi sosok Deddy Mulyadi yang hari ini memimpin Jawa Barat. Betul sekali. Gitu. Sebagai orang nomor 1 di Jawa Barat ya. Di Jawa Barat. Awalnya mungkin saya juga mempunyai persepsi ataupun opini bahwa Kang Deddy ini pencitraan awal itu. begitu. Tapi seiring berjalannya waktu, saya selalu mengikuti YouTube-nya dan juga Instagram-nya itu, nyatanya orientasi dari apa yang dia lakukan itu bukan ke hal-hal yang pencitraan itu tadi. Ya itu dibuktikan ketika dia menjadi seorang gubernur ya, yang awalnya menjadi seorang bupati, lalu kemudian kebiasaan yang lama itu tidak dia tinggalkan ketika menjadi seorang pemimpin ataupun orang nomor 1 di Jawa Barat. Berarti yang Bung Apri lihat ini dari perspektif dia merawat budaya. Betul sekali. Dan lain sebagainya. Yes. Oke, Bung Apri, seandainya kalau diberikan kesempatan Bung Apri ketemu atau silaturahmi sama Kang Deddy, apa yang Bung Apri sampaikan? Yang pertama tentu saya mengucap syukur dan memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya terhadap Pak Deddy Mulyadi, karena dia adalah sosok yang betul-betul Inspirator ya, gitu ya. merepresentasikan itu tadi, karena sangat jarang sekali pemimpin hari ini yang betul-betul membumikan terkait dengan kebudayaan, lalu dia merepresentasikan itu terhadap kebijakan-kebijakannya ketika dia bersosialisasi dengan masyarakat, bahkan ketika dia menyampaikan sesuatu itu selalu menyelipkan bahasa Sunda. Jadi di Sunda itu ada yang namanya Sunda Wiwitan Kakak Aju, dan itu yang sering-sering disampaikan oleh Kang Deddy sendiri terkait dengan Sunda Wiwitan. Oke, kalau ini nih karena Jawa Barat ini mayoritasnya Sunda ya. Betul. Tanah Pasundan gitu kan. Nah, dulu ada salah satu anggota DPR RI yang mengkritik bahasa Sunda di forum-forum yang memang luar biasa gitu kan. Nah, itu tanggapannya gimana kalau seorang anggota DPR RI tidak menghargai budaya atau kultur bahasa Sunda? Itu kan bagian dari bahasa rahasia lah gitu kan. Menurut Bung Apri seperti apa? Sementara hari ini Kang Deddy Mulyadi merawat bahasa itu seperti itu. Selagi itu tidak menjadi persoalan di dalam peraturan maupun undang-undang, sebetulnya sah-sah aja ya. Artinya seorang pemimpin itu dia menyesuaikan juga dengan kemampuan ataupun pengetahuan masyarakat. Kalau kita menyampaikan sesuatu, misalnya seorang pemimpin menyampaikan sesuatu tetapi tidak dipahami oleh masyarakat apa yang dia sampaikan, sama halnya ya kita melakukan suatu kekeliruan sih sebenarnya. Kekeliruan, betul sekali. Karena idealnya menurutku seperti itu ya. Ketika masyarakat Jawa Barat itu
mayoritasnya adalah orang-orang Sunda, dan mengungkapkan sesuatu atau menjelaskan sesuatu dengan menggunakan bahasa Sunda itu sah-sah aja. Itu Yang sebagai melakukan identitas ya. Oke, betul sekali. Itu yang disebut dengan egaliter. Jadi kesetaraan dalam menyampaikan sesuatu dalam komunikasi itu memang perlu untuk menyelesaikan dengan lawan bicara kita. Apalagi masyarakat ya, masyarakat yang belum terlalu paham dengan kata-kata orang-orang, ya mungkin salah satunya DPR yang mengkritik itu tadi ya. Oke. Berarti Bung Apri, harapan ke depannya ini, apakah kita memiliki sosok presiden seperti Kang Deddy, atau Kang Deddy sendiri yang kita dorong menjadi RI 1 biar dia bisa mempublikasikan program-programnya, kerakyatannya kepada seluruh masyarakat Indonesia, biar di NTT juga bisa mendapat sentuhan dari Kang Deddy Mulyadi. Gimana harapannya? Tuh? Harapannya seperti itu. Hmm. Harapannya seperti itu, dan tanggapanku bahwa mengenai sosok Kang Deddy Mulyadi, memang dia sudah mempunyai integritas, sudah mempunyai kepribadian yang betul. untuk menjadi seorang presiden. Berarti wajib kita dorong ini. Wajib. Saya sepakat betul, dan mungkin saya juga merekomendasikan terhadap masyarakat NTT ya, kalau misalkan nanti Pak Deddy Mulyadi mencalonkan diri sebagai presiden, semua wajib untuk memilih beliau. Oke, baik, Bung Apri, berikan kesan dan pesan terhadap masyarakat Jawa Barat yang memiliki sosok pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi. Oke. Kesannya itu, Kang Deddy merupakan sosok yang ya bisa dikatakan sebagai sosok yang hari-hari ini diidolakan ya oleh anak muda maupun masyarakat khalayak umum, lebih khusus juga di kalangan mahasiswa. Bukan hanya mahasiswa yang aslinya itu dari Jawa Barat, bahkan teman-temanku yang dari timur, mungkin Kakak Aju juga bisa mendengarkan perspektif itu ya, terkait kesan baik dari sosok Kang Deddy Mulyadi ini. Lalu pesannya adalah terhadap masyarakat Jawa Barat, harusnya merasa bersyukur ketika mempunyai pemimpin yang seperti ini. Dia benar-benar mempraktekkan pemimpin yang sebenarnya, dan harus ya idealnya seorang pemimpin seperti itu. Oke, mantap. Terima kasih Bung Apri sudah memberikan statement terkait dengan kekaguman Bung Apri terhadap Kang Deddy Mulyadi yang menjadi salah satu sosok pemimpin yang diidolakan di Jawa Barat. Luar biasa. Terima kasih masyarakat Jawa Barat. Ini suara dari timur, dan kami dari timur juga mengimpikan mempunyai sosok pemimpin, baik itu bupati, gubernur, wali kota, bahkan presiden, itu seperti Kang Deddy Mulyadi. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.